Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Mas Putra dari Humas 4A ingin membahas tentang 15 teori komunikasi dan contoh kasusnya. Yang pertama, teori kultivasi. Teori kultivasi memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi terhadap khalayak. Televisi merupakan sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Teori kultivasi berasumsi bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Selain itu, sumber media yang digunakan sangat terbatas, sehingga menyebabkan ketergantungan hanya pada satu media, yakni televisi. Sedangkan pecandu ringan televisi membentuk media hanya sebatas realitas media saja, di mana para pecandu televisi tersebut mengakses media yang lebih luas, sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif. Karena kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Nah, contoh kasusnya, contoh penelitian yang dari efek tayangan televisi yang dilakukan oleh Leonard Aron dan Roald Housman mengenai efek jangka panjang dari televisi dengan memfokuskan risetnya pada anak-anak yang tumbuh dari 8 sampai 22 tahun. Tontonan yang dinikmati pada 8 tahun akan mendorong kriminal pada usia 30 tahun. Sedangkan pernyataan dari Journal of Youth and Adolescence memuat bahwa bentuk kegemaran, tema-tema antagonis, dan sosok keperkasaan para lelaki yang menginspirasikan musik heavy metal ternyata sangat digandrungi remaja lelaki yang berprestasi rendah dan tidak mampu belajar dengan baik di sekolah. Selanjutnya, temuan-temuan riset yang dilakukan oleh Baron dan Brian yang menemukan bahwa terdapat 3 fase dalam riset kultivasi. Yang pertama, fase bobodol, fase penelitian laboratorium, dan fase riset lapangan. Nah, selanjutnya, teori strukturasi. Teori strukturasi muncul berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial. Isu-isu utama yang diperdebatkan adalah seputar bagaimana konsep-konsep tindakan, makna, dan subjektivitas harus dijelaskan, dan bagaimana kaitannya dengan gagasan-gagasan tentang struktur dan kekangan. Teori strukturasi bermaksud untuk mempermudah melihat dunia yang terstruktur dengan mengedepankan konsep agensi manusia. Caranya adalah dengan mengenali perbedaan antara konsep struktur dengan sistem. Sistem sosial tidak memiliki struktur, namun memperlihatkan sifat-sifat struktural. Sifat-sifat struktural ini hanya muncul di dalam berbagai tindakan instan, serta menjadi jejak-jejak memori yang memberi petunjuk akan agen-agen manusia yang telah memiliki pengetahuan. Sifat-sifat struktural yang muncul dalam sebuah totalitas reproduksi sosial oleh Giddens disebut sebagai prinsip-prinsip struktural. Nah, contoh kasusnya, contoh dari penelitian dengan teori strukturasi adalah penelitian tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan muda anak Jakarta. Mengapa anak muda? Karena bahasa gaul merupakan ragam bahasa yang erat kaitannya dengan anak muda. Mengapa di Jakarta? Karena Jakarta merupakan ibu kota negara tempat dituturkannya bahasa Indonesia dialek Jakarta yang menjadi varian yang paling dominan digunakan dalam komunikasi di berbagai ranah. Letak dualitas antara agen dan strukturnya dalam penggunaan bahasa gaul itu, dualitasnya terletak dalam fakta bahwa struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip penggunaan bahasa gaul tersebut merupakan hasil perulangan dari tindakan anak muda tersebut. Namun, skemata yang mirip aturan itu juga menjadi sarana atau medium bagi praktik penggunaan bahasa gaul. Sebagai prinsip penggunaan bahasa, sifat struktur adalah mengatasi waktu dan ruang, sehingga struktur itu dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Budiwianto dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi yang dikembangkan oleh Carl Weick. Organisasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima
dari lingkungan yang masih membingungkan atau ambigu. Kemudian informasi tersebut ditafsir dan dikomunikasikan sehingga menjadi informasi yang masuk akal. Teori ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasinya untuk mengelola informasi daripada berfokus pada struktur organisasi itu sendiri. Nah, mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi ini merupakan 3 langkah penting dalam menganalisis suatu proses informasi yang datang dari lingkungan organisasi. Contoh kasusnya adalah penelitian yang dilakukan oleh anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Perwakilan Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan komunikasi organisasi dengan kinerja anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Bandung. Metode yang digunakannya adalah metode korelasional. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori informasi organisasi Carl Weick. Teori informasi organisasi menekankan pada pentingnya suatu organisasi untuk mengelola informasi dengan tujuan untuk mereduksi segala bentuk ketidakpastian yang berdampak pada keefektifan organisasi. Pengambilan data dilakukan gerakan mahasiswa tersebut, di mana pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling dan didapatkan sebanyak 100 responden. Selanjutnya ada teori ekologi media. Teori ekologi media merupakan teori yang dicetuskan oleh Herbert Marshall McLuhan. Ia merasa bahwa masyarakat sangat beruntung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuan untuk menghadapi teknologi tersebut. Teori ekologi media melihat media sebagai suatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, McLuhan menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita ke atas dunia. Itulah mengapa kita menyebutnya ekologi. Nah, ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Nah, contoh kasus dari teori tersebut, penelitian yang saya ambil dari jurnal tentang televisi sebagai media quantum learning bagi anak, yaitu menjelaskan tentang bagaimana peran televisi sebagai media pembelajaran untuk anak. Quantum learning sendiri adalah suatu metode pendekatan dalam belajar yang membuat atmosfer pembelajaran sedemikian rupa sehingga belajar terasa menyenangkan. Metode ini dipopulerkan oleh Bobby Porter dan kawan-kawannya. Selanjutnya, teori negosiasi muka. Teori negosiasi muka dikembangkan oleh Stella Ting pada tahun 1985. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana orang dari kebudayaan yang berbeda mengelola muka untuk mengatasi konflik. Teori ini merupakan teori yang multisisi, menggabungkan penelitian dari komunikasi lintas budaya, konflik, kesantunan, dan face work. Nah, contoh kasus dari teori ini adalah antara di sebuah sekolah bertaraf nasional, contohnya akan diadakan lomba karya tulis. Nah, sebagai gurunya itu dari orang Cina dan sebagai siswanya dari orang Amerika. Nah, di antara kedua orang tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda, juga memiliki jejak muka yang berbeda, mimik muka yang berbeda. Jadi, bagaimana kita menghadapi konflik dengan cara menegosiasi dengan negosiasi muka. Nah, itu adalah contoh kasus dari teori negosiasi muka. Selanjutnya, ada teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik memiliki arti bahwa apa yang disajikan media massa seperti koran, televisi, dan internet secara langsung atau kuat memberi rangsangan pada diri audiens. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara pesan yang disampaikan dengan penerima. Artinya, pesan yang sangat jelas dan sederhana akan jelas dan sederhana pula direspon oleh masyarakat. Jadi, di antara penerima dengan pesan yang disebarkan oleh pengirim, tidak ada perantara dan tidak ada umpan balik dari penerimanya. Contoh kasus dari teori jarum hipodermik contohnya adalah pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produk air mineral tersebut dipublikasikan, secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwa air mineral dalam kemasan itu adalah Aqua, sehingga
Saat ini Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak, walaupun sudah banyak merek-merek air mineral lain yang bermunculan. Selanjutnya, teori framing. Teori framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Maka dengan framing ini, peristiwa yang sama bisa menghasilkan berita dan persepsi yang berbeda. Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitasnya. Contoh kasusnya adalah sejak pemberitaan aksi 212, media yang pro-Islam akan gencar menonjolkan kesuksesan dan kehebatan aksi tersebut. Sebaliknya, media yang anti-Islam akan berusaha mencari sisi negatif dalam peristiwa tersebut agar publik menilai aksi 212 tersebut sebagai hal yang negatif. Selanjutnya ada teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell, McCombs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media ini menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Nah, contoh kasusnya ada dari Palestina, khususnya dari Gaza. Berita Gaza pada sisi peperangan yang dianggap penting membuat masyarakat berpikir bahwa kebenaran yang diberitakan media tersebut. Berbagai media memberitakan isu tentang Gaza dari sudut pandang yang berbeda, yang membuat berita Gaza diterima oleh khalayak dan khalayak yang terus mengikuti peristiwa tersebut. Masyarakat menerima pemberitaan yang diagendakan, sehingga mempengaruhi pikiran khalayak tentang apa yang terjadi di Gaza Palestina. Realitas yang ada di Gaza Palestina tersebut menjadi booming karena media stasiun televisi termasuk internet juga terus-menerus menganggap penting hal tersebut, memberitakan serangan Israel terhadap Gaza. Kemudian isu tersebut dinilai publik sebagai isu-isu yang penting dan diikuti terus perkembangannya. Publik menganggap apa yang diberitakan media itu penting dan membuat publik berpikir Gaza harus disupport. Selanjutnya ada teori spiral of silence atau teori spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan pandangannya. Nah, contoh kasusnya yaitu tentang intoleransi di Indonesia, khususnya di daerah Papua, tentang kasus penolakan mushola dan masjid di Jayapura. Dalam kasus ini, Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura menolak jika didirikannya masjid ataupun mushola di kota Jayapura. Hal ini dilakukan sebagai pernyataan sikap perlawanan terhadap kepercayaan lain yang dianggap memperlakukan dengan serupa gereja-gereja di luar Papua. Bahkan menurut artikel yang ditulis oleh Tirto.id pada tahun 2018, terdapat 8 poin yang ditentukan seperti toa masjid, menara masjid, pembatasan dakwah, pelarangan pemakaian seragam agama tertentu, mushola, dan pelarangan lainnya. Nah, selanjutnya ada teori uses and gratification. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada 1974. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan
lainnya. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori difusi yang paling terkemuka dikembangkan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Rogers menyajikan deskripsi yang menarik mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial di mana terdiri dari penemuan, difusi atau komunikasi dan konsekuensi-konsekuensinya. Perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari luar. Nah, teori ini bisa pendek namun seringkali memakan waktu yang lama. Selanjutnya ada teori birokrasi. Apa itu teori birokrasi? Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Siapa itu? Max Weber. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori inokulasi atau teori suntikan yang pada mulanya ditampilkan oleh McGuire ini mengambil analogi dari peristiwa medis. Orang yang terserang penyakit cacar, polio disuntik, diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan teori ini, orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, tidak menyadari posisinya mengenai hal tersebut, maka ia akan lebih mudah dipersuasi atau dibujuk. Suatu cara untuk membuatnya agar tidak mudah kena pengaruh adalah menyuntiknya dengan argumentasi balasan. Nah, selanjutnya ada teori fungsional. Teori fungsional adalah teori konstruktivisme dalam dunia psikologi. Dalam tahun-tahun terakhir, ini menjadi lebih jelas bahwa perkembangan yang dimaksud adalah teori kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajahi dunia untuk berhubungan dengan orang lain, juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Teori ini bersifat abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Meskipun kaidah itu lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Selanjutnya ada teori humanisme. Teori ini muncul diilhami oleh perkembangan psikologi, yaitu psikologi humanisme, sesuai pendapat yang dikemukakan oleh McNeill. Teori humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan sebagai sebuah kurikulum pengajaran bahasa. Tujuan utama teori ini adalah meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya ada teori norma budaya. Teori norma budaya menurut Melvin de Fleur hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajian yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang dibahas adalah norma-norma budaya. Awak media komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya. Nah, berikut tadi adalah 15 teori komunikasi yang sudah saya jelaskan beserta contoh kasusnya. Saya Aldi Bimas Putra undur diri. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.